Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Taib, ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan. Terakhir kemarin sampai di poin 11 itu ya. Idza fahimta, itu ya. Itu yang belum dibaca ya. Idza fahimta dzalika fata'ammal. Ya Pak Ferry? Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullah, iza fahimta zalika fata'ammalil uluhiyyata allati asbataha Allah ta'ala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibrila wa ghairihima an yakuna lahum minha misqalu habbatin min khardalin. Qala asy-syarih hafizallah, al-uluhiyyatu ma'naha al-ibadatu wa min huna golito katsiruna fi tafsiri la ilaha illallah wa fasaruha bi ghairi tafsiriha wa min zalika al-awwalu tafsiru ahli wahdatul wujudi li kalimatit tauhidi wa ahlu wahdatil wujudi Ibnu Arabi wa atba'uhu yaquluna la ilaha illallah la ma'buda illallah au la ilaha mawjudun illallah. Makna haza anna kullal ma'budati kullaha hiyallahu lianna indahum annal wujuda la yanqasimu bainal khaliqin wa makhluqin huwa kullahu huwallahu. Huwa kullahu. Kenapa baca kullahu? Oh. Huwa kulluhu huwallahu. Hadza makna annahum ahlu wahdatil wujudi. Yaj'aluna al-wujuda yattahidu wa la yanqasimu. Kullahu huwallahu. Mahma abadal insana min syai' mahma abadal insanu min syai'in fa innahu qad abadallaha allazi abadal baqara wallazi abadal sonama wallazi abadal hajara wallazi abadal bashara wallazi abadal malaikata kullahum ya'budunallaha kulluhum ya'budunallaha li'annallaha huwal wujudul mutlaqu wallazi yaqulu innal wujuda yanqasimu ila qismaini ila khaliqin wa makhluqin yaquluna anhu inna hadza musyrikun fala yakunu muwahidan indahum illa man qala innal wujuda syai'un wahidun huwallahu wa mahma abatta min hadzal kauni min asyarin au hajarin au ahjarin au asnamin au tawagita fa innaka ta'budullaha lianna hadza huwallahu wa bihadzihil munasabati fa innahu yaglutu ba'dul awami yaqulu la ma'buda siwaka walakin law qala la ma'buda bihaqqin siwaka wa hadza yuwafiqu qawla ahli wahdatil wujudi falau zada kalimata bihaqqin soha li'anna ma siwahu ma'budun
بالباطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Jazakallah khair. Taib ikhwan fi din, a'azakumullah. Qala al-muallif rahimahullah, idza fahimta dzalika fata'ammalil uluhiyyata allati atsbataha Allah taala li nafsihi. Maksudnya, jika engkau telah memahami hal ini, ya. Taib, maksudnya memahami rukun-rukun, syarat-syarat, ya. Makna madlul, ya, madlul kalimat tauhid, maka perhatikanlah, maka renungkanlah uluhiyah. Maksudnya tauhid uluhiyah. Renungkanlah uluhiyah yang Allah telah menetapkannya untuk dirinya, ya, untuk diri Allah. Dan telah Allah nafikan uluhiyah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Jibril dan selain mereka berdua. An yakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardalin. Allah nafikan dari Muhammad dan Jibril dan selain mereka berdua sedikit pun dari uluhiyah, meskipun hanya apa? Mithqala habbatin, ya, sebutir apa? Sebuah butir, ya, sebuah sedikit pun, ya, perumpamaan ini mithqala habbatin min khardalin, ya. Jadi uluhiyah, dinafikan uluhiyah dari Nabi Muhammad, dari siapa lagi? Jibril, dan dari selain mereka berdua. Allah nafikan semua itu. Meskipun an yakuna lahum. Jadi dari uluhiyah itu untuk mereka semua itu mithqalu habbatin, sedikit pun tidak ada hak uluhiyah, itu maksudnya. Jadi Allah menafikan hak uluhiyah, hak penyembahan dari siapa? Nabi Muhammad, dari mereka Jibril dan selain mereka berdua. Meskipun hak penyembahan itu sebesar sebutir, ini apa? Atom yang kecil sedikit pun, ya, tidak ada sedikit pun bagi mereka. Paham ini? Taib. Jadi kalau antum sudah memahami rukun tauhid, madlulnya kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat tauhid, ya, maka renungkanlah bahwasanya uluhiyah ini hak paten untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak hanya untuk Allah saja, tidak boleh ada yang lainnya. Meskipun cuma sebesar, ya, meskipun hanya sebutir, ya, sebutir atom, ya. Habba itu apa? Benih, butiran kayak ini habbatus sauda itu, habba kan butiran kecil sekali itu. Habbatus sauda itu kan kecil dia. Seperti itu. Taib. Kemudian kata beliau, uluhiyah maknanya adalah ibadah. Dan berdasarkan hal ini, kebanyakan orang itu golita, ya, keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah. Wa fassaruha bi ghairi tafsiriha, dan mereka menafsirkannya selain dari tafsirnya. Mereka menafsirkan kalimat tauhid dengan selain dari tafsirnya. Yang pertama, ini sudah masuk bagian yang orang-orang yang sesat dalam menafsirkan kalimat tauhid. Tambahan ini. Yang pertama, tafsiru ahli wihdatil wujudi li kalimatit tauhid. Tafsiran orang yang berpemikiran wihdatul wujud. Pemahaman wihdatul wujud. Jadi pencetusnya adalah Ibnu Arabi. Pencetusnya Ibnu Arabi. Beda, ya, Ibnu Arabi itu yang sesat. Kalau yang ana nukil waktu kultum itu Ibnul Arabi, beda itu. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi, cuma beda di alif lam. Ibnu Arabi itu ulama Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Arabi ini sesat, pemikiran sesat, ya. Fa ahlu wihdatil wujud Ibnu Arabi wa atba'uhu yaqulun. Nah, mereka mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah. Tidak ada yang mencipta. Tidak ada Tuhan. Nah ini, tidak ada Tuhan selain Allah.
Tidak ada Tuhan sesembahan selain Allah. Nah, termasuk yang terjemahan apa? Terjemahan azan yang di TV-TV itu. Terjemahan wahdatul wujud itu. Tidak ada Tuhan selain Allah itu. Orang tidak tahu itu, kasihan. Orang tidak tahu. Itu yang di TV-TV azan itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan wahdatul wujud. Atau terjemahan mereka, la ilaha maujudun illallah. Tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Makna hadza, kata Syekh, makna dari ini semua, anna kullal ma'budati kullaha hiyallahu. Ya. Bahwasanya seluruh yang disembah berarti dia adalah Allah. Nah, itu. Mereka menyembah patung di wihara, itu berarti Allah itu patung itu. Mereka menyembah itu yang pahatan-pahatan salib, itu berarti Allah itu. Pemahaman seperti ini. Tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Baik, li'anna indahum, karena menurut mereka, annal wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhluqin. Bahwasanya sesuatu yang ada itu, sesuatu wujud yang ada itu tidak terpisah antara pencipta dan makhluknya. Nah, jadi apa? Jadi begini, tafsiran wahdatul wujud itu, semua yang nampak, semua yang berwujud, berarti itu ada kesatuan khaliq di situ, dalam yang wujud itu. Misalnya ada di luar ada sapi berwujud, kelihatan nih sapi ini. Jadi dalam sapi itu ada Allah di situ. Ada pencipta di situ. Pemahaman mereka begitu. Semua yang terlihat dengan wujud berarti ada Allah di situ, ada pencipta. Karena dia bilang apa? La yanqasimu baina khaliqin wa makhluqin. Tidak ada perbedaan atau terpisah, ya, tidak terpisah, terbagi antara pencipta dan yang diciptakan. Huwa kulluhu huwa Allah. Seluruhnya adalah Allah. Hadza makna annahum ahlu wihdatil wujudi. Ini makna bahwasanya mereka adalah wihdatul wujud. Artinya wihdatul wujud ini kesatuan dalam wujud. Kesatuan dalam wujud, baik sang khaliq maupun sang makhluk. Itu kesatuan dalam wujud. Paham ini ya? Jadi semua yang ada, baik yang disembah ataupun tidak disembah, selama dia berwujud, berarti ada Allah di situ. Pemahaman mereka seperti itu. Berarti ada Allah di situ. Nanti lihat, boleh contoh. Ya ja'alunal wujuda yattahidu wa la yanqasimu. Mereka menjadikan sebuah wujud yang ada itu menyatu dan tidak terbagi. Menyatu dengan khaliq. Menyatu dengan khaliq. Taib. Kulluhu huwallah. Semuanya itu adalah Allah. Mahma abadal insanu min syai'in fa innahu qad abadallaha. Ini. Mau bagaimanapun seorang hamba beribadah kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut adalah Allah. Maka sesuatu tersebut adalah Allah. Mau bagaimanapun seorang hamba beribadah kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut adalah Allah. Alladzi abadal baqara. Baik manusia itu menyembah sapi, maka di dalam sapi itu Allah ada di situ. Walladzi abadas sonama, yang menyembah berhala, patung-patung, berarti ada Allah di situ. Walladzi abadal hajara, orang yang menyembah batu, berarti ada Allah dalam batu, karena batu berwujud, kelihatan wujudnya. Walladzi abadal basyara, orang yang menyembah orang lain, manusia, karena manusia itu berwujud, berarti apa? Berarti dia Allah berarti. Walladzi abadal malaikata kulluhum ya'budunallah. Nah, itu. Menurut mereka seluruhnya berarti menyembah Allah. Li'anna Allah huwal wujudul mutlaqu. Karena Allah dialah wujud satu-satunya, wujud yang mutlak, yang satu-satunya. Misal
dia di luar ada misalnya kayak di India, misalnya orang mungkin menyembah apa? Sapi atau monyet, orang sembah. Nah, orang yakini di situ ada Allah di situ. Pemahaman wahidatul wujud. Ini pemahaman yang sangat rusak, ya, sangat rusak. Walladzi yaqulu, yaitu mereka yang mengatakan innal wujuda yanqasimu ila qismaini ila khaliqin wa makhluqin. Baik. Dan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya wujud itu terbagi menjadi dua, yaitu kepada khaliq dan juga makhluk. Lihat, perhatikan, kita kalau misalnya ada orang bilang sama mereka begini, wujud itu terbagi dua. Wujud itu terbagi antara makhluk dan khaliq. Dan di antara bentuk beriman kepada Allah, ya, termasuk rukun iman kepada Allah itu meyakini adanya wujud Allah. Yang pertama itu. Konsekuensi dari iman kepada Allah yang pertama itu meyakini adanya wujud Allah. Seperti itu. Ya. Allah berwujud, ya, cuma ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran. Ya. Dan itu harus kita yakini, kita imani. Nah, kalau ada orang berkata kepada mereka, sesungguhnya yang berwujud itu terbagi menjadi dua, yaitu satu khaliq, pencipta, satu makhluk yang diciptakan. Kata mereka apa? Yaquluna anhu inna hadza musyrik. Nah, mereka katakan, kalau kayak pemikiran begitu berarti itu musyrik, dia bilang. Ini pemikiran mereka. Fala yakunu muwahhidan indahum. Dan tidak termasuk ahlu tauhid menurut mereka. Kalau misalnya kita katakan seperti itu. Bukan orang yang bertauhid. Illa man qala, kecuali orang yang mengatakan innal wujuda syai'un wahidun huwa Allah. Sesungguhnya wujud yang satu itu hanyalah Allah. Baru dia bilang itu bertauhid. Jadi biar mau sapi, monyet, patung, pahatan-pahatan itu yang ada di ini, ya, di rumah-rumah ibadah, itu semua mereka bilang selama dia masih berwujud, berarti itu ada Allah di situ, kata mereka. Famahma abatta min hadzal kauni min asjarin au ahjarin au asnamin au tawagita fa innaka ta'budullah. Ini kata mereka. Jadi meskipun engkau dalam hidupmu itu engkau menyembah di segala sesuatu di alam semesta ini, engkau sembah berupa pohon, batu, berhala atau togut-togut, maka pada hakikatnya engkau menyembah Allah. Dia bilang begitu. Jadi dia bilang, jangan larang orang yang pergi menyembah itu orang soleh, orang ini patung, jangan larang itu. Dia bilang, dia itu menyembah Allah juga. Begitu pemahaman mereka. Ya, pemahaman mereka seperti itu. Dia itu menyembah Allah juga. Karena kenapa? Karena dia berwujud. Karena dia berwujud. Jadi selama sesuatu itu berwujud, maka itu ada Allah di situ. Jadi dalam dirinya makhluk itu, misalnya manusia, itu kalau mereka sudah sampai tahap tingkatan yang tingginya mereka, ini yang pemahaman wahidatul wujud, itu terjadi apa? Penyatuan antara dirinya dengan Allah. Nah, itu. Iya, seperti itu. Ada orang seperti itu. Ada. Ya, ini tidak mungkin Syekh bawakan kalau tidak ada orang seperti itu. Ya. Taib. Kalau di mana? Yang terkenal itu yang petingginya Ikhwanul Muslimin, ada yang namanya siapa? Said Qutb. Dia membuat tafsir Jalalain, tafsir Al-Qur'an, tafsir makna Al-Qur'an. Dia buat itu, dia kasih masuk situ pemahaman itu, wahidatul wujud. Pas di mana? Di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu. Dia kasih masuk itu pemahaman wahidatul wujud. Sudah dibantah para ulama, sudah dibantah. Nah, itu petingginya Ikhwanul Muslimin, Said Qutb. Nah, itu sudah dibantah para ulama. Dia masukkan dalam tafsir Al-Ikhlas pemahaman wahidatul wujud, penyatuan antara khaliq dan makhluk. Jadi dalam diri manusia itu dia bilang penyatuan, ada ketersatuan begitu. Karena adanya wujud, ya, karena adanya wujud seperti itu. Lianna hadza huwa Allah, karena ini adalah Allah. Wa bihadhil munasabati fa innahu yaglutu ba'dul awami. Berdasarkan hal ini, banyaklah keliru sebagian orang-orang awam. Sehingga orang-orang awam ini mengatakan
wala ma'buda siwaka, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Itu yang di TV-TV itu. Tiada Tuhan kecuali selain Allah. Wala ma'buda siwaka, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tidak Tuhan selain Engkau. Taib. Lakin law qala la ma'buda bihaqqin siwaka wa hadha yuwafiqu qawla ahli al-wahdatil wujudi falau zada kalimata bihaqqin sahha. Ini. Tapi kalau sekiranya kita tambahkan dengan kata bihaqqin, la ma'buda bihaqqin siwaka, yang kalau dilihat sekilas dia menyerupai ucapannya wahdatul wujud, ya. Taib. Kan wahdatul wujud mengatakan la ma'buda siwaka. Nah, kalau kita bilang la ma'budu bihaqqin siwaka, kata Syekh, ya, ini menyerupai, ya, menyelarasi ucapannya ahli wahdatul wujud. Sekiranya ditambah kalimat bihaqqin, maka sahih pengucapannya. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Itu baru sah, sahih. Li'anna ma siwahu ma'budun bil batil, karena segala sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, tidak berhak untuk disembah. Begitu. Jadi harus pakai kata bihaqqin itu. Antum kalau menafsirkan kalimat tauhid harus pakai kata bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Kalau antum cuma pakai la ma'buda illallah, berarti antum memahami seperti pemahamannya wahdatul wujud. Seperti itu. Pahamin ya? Jadi harus tambah kata bihaqqin. Kalau antum pakai bihaqqin, berarti antum pada hakikatnya telah membatilkan semua sesembahan selain Allah. Contoh sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allahu wal haq." Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya segala yang disembah selain Allah itulah yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Silakan dibaca. Tunggu. Paham? Jadi pahamin ya terkait tafsiran wahdatul wujud, ya. Dari tafsiran wahdatul wujud, semua yang ada, yang berwujud, yang disembah, berarti itu adalah Allah menurut mereka. Mau yang bersembah batu, hewan, malaikat, nabi, ya, selama dia masih berwujud, berarti dia menyembah Allah. Nah, tapi kalau yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan wujudnya, mereka tidak sembah. Seperti itu. Misalnya apa? Roh-rohnya orang soleh. Mereka tidak ini. Yang kelihatan saja yang mereka sembah. Tapi keyakinannya tetap keyakinan kufur. Ya. Keyakinan kufur seperti ini bisa mengantarkan kepada kekafiran. Dan di sini juga terdapat kerancuan bahwasanya manusia itu kan secara umum kan, kullu bani Adam khata'. Manusia itu kan secara umum itu banyak melakukan kesalahan. Lalu bagaimana bisa manusia yang banyak melakukan kesalahan ini dia gabungkan bersama Allah Subhanahu wa taala yang suci dari segala kekurangan, kesalahan? Tidak bisa. Pasti ada kerancuan di situ. Nah, wahdatul wujud dia gabungkan. Khaliq dan makhluk itu menyatu. Nah, termasuk Ibnu Arabi ini, ya, dia bilang dia menyatu dengan Allah. Begitu. Sudah menyatu antara dirinya dengan Allah. Ingat ya, Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Nah itu. Kalau antum terlambat, misalnya faedah tadi ini, nah besok-besok antum dapat ucapannya Ibnul Arabi, dia bilang, oh dia ini, pencetus wahdatul wujud dia ini. Padahal Ibnul Arabi ulama ahlus sunnah itu. Begitu. Faedah-faedah yang begitu kan kadang tidak ada itu dibawa di kajian biasa. Seperti itu. Pahami ya? Taib. Nah, fadhil, Satria baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Tafsiru ulama'il kalami li kalimatit tauhidi. Ulama'ul kalami yaquluna la ilaha illallah la qadira 'alal ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Wa hadza ghairu sahihin. Hadza yuwafiqu dinal musyrikina. Fal musyrikuna yaquluna la yaqdiru 'alal khalqi illallahu, la yuhyi illallahu, la yumitu illallahu, la yarzuqu illallahu. Wa hadza tauhidur rububiyyati. Ats-tsalitsu tafsiru la ilaha illallahu indal jahmiyati wal mu'tazilati. Wa man sara ala nahjihim huwa nafyun li asma'i was sifati. Lianna man athbatal asma'a was sifati indahum yakunu musyrikan wat tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifati. Ar-rabi'u tafsirul hisbiyina wal ikhwaniyina al-yawma yaquluna la ilaha illallahu ay la hakimiyata illa lillahi wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min makna la ilaha illallahu lianna maknaha syamilun likulli anwa'il ibadati fanaqulu lahum wa aina baqiyatul ibadati aina ruku'u was sujudu wal dzabhu wan nadhru wa baqiyatul ibadati halil ibadatu hiyal hakimiyatu faqat idza kana ma'naha indakum al hakimiyatu faqat al hakimiyata faqat wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki ya subhanallahu yanbaghi at-tanabbuhu li hadhil umuri lianna hadhihi kalimatun azimatun hiyal munjiyatun minan nari hiyal munjiyati hiyal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha wa kullu dini yanbani 'alaiha min awwalihi ila akhirih wa da'watur rusuli wal kutubul munazzalati kulluha mabniyatun ala hadhil kalimati. Tafsiru ahli sunnati wal jama'ati anna la ilaha illallahu ma'naha la ma'buda bihaqqin illallahu li'annal ma'budati kathiratun walakinnal ma'buda bihaqqin huwallahu wahdahu wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun kama qala Allah ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Jazakallahu khair. Baik, kemudian ini yang kedua. Tafsiru ulama'il kalami li kalimatit tauhid. Tafsir ulama ahlul kalam, filsafat. Ya. Tafsir ulama-ulama ahlul kalam, filsafat tentang la ilaha illallah. Kata beliau, ulama'ul kalami yaquluna la ilaha illallah. Ulama ahlul kalam, filsafat ini mengatakan la ilaha illallah la qadira 'alal ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan dan menciptakan. Sama maknanya itu, ikhtira' dengan khalqi. Wat tadbiri yang mengatur alam semesta, wal ijadi yang mengadakan, yang mewujudkan, yang mengadakan kecuali Allah. Ini tafsiran mereka. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mampu untuk menciptakan, mengatur alam semesta, mewujudkan kecuali Allah. Wa hadza ghairu sahihin. Ini tidak benar.
Hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Ini pada hakikatnya apa? Selaras dengan agamanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Fal musyrikuna yaqulun, karena orang-orang musyrik itu mengatakan la yaqdiru 'alal khalqi illallah, tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Ini orang-orang musyrikin. Berarti agamanya orang siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Pemikirannya Abu Lahab dan Abu Jahal. La yuhyi illallah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wa hadza tauhidur rububiyah. Ini hanya tauhid rububiyah. Jadi penafsiran kalimat tauhid yang mengarah kepada tauhid rububiyah, maka kita katakan itu adalah akidahnya orang-orang musyrikin, agamanya orang-orang musyrikin. Gitu. Jadi selama antum dapati orang meskipun gelarnya panjang, doktor, profesor, doktor, bla 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 sampai habis ujung kertas dia punya gelar, kalau dia masih misalnya gelar agamanya sampai di ujung ijazah panjangnya, so tidak boleh mau taruh. Meskipun sepanjang itu dia punya penafsiran gelar, kalau tafsiran tauhidnya hanya berputar kepada tauhid rububiyah, kita katakan pemahamannya terhadap kalimat la ilaha illallah tidak melebihi pemahamannya orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia gelar doktor, profesor dalam bidang agama. Makanya ilmu agama ini bukan ukurannya itu apa? Bukan ukurannya itu gelar. Ya, bukan ukurannya gelar. Tapi ukurannya ya pemahaman yang benar, bagaimana dia mengamalkan, seperti itu. Taib. Kemudian yang ketiga, ini sudah yang kemarin kan, yang saya bilang ada orang yang menyimpang tauhid asma wa sifat. Perhatikan. Tafsirul la ilaha illallah indal jahmiyati wal mu'tazilah. Taib. Tafsir la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Sedikit pemahaman tentang Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Jahmiyah ini pendirinya namanya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan, makanya nama kelompoknya diberi nama Jahmiyah. Jaham bin Safwan. Kalau Al-Mu'tazilah, kalau Jahmiyah itu ya saya tahu dia punya dia punya pencetusnya Jaham bin Safwan. Tapi saya tidak tahu dia masuk di zamannya siapa ini, Jaham bin Safwan. Kalau Mu'tazilah ini masuk ini terjadi di zaman tabi'in. Zamannya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Al-Mu'tazilah pencetusnya namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha dia adalah muridnya Hasan Al-Basri. Perhatikan ini. Gurunya siapa? Ulama tabi'in gurunya. Gurunya ulama tabi'in. Tapi apa? Jadi sesat. Wasil bin Atha. Hasan Al-Basri ini dia punya guru. Dia duduk di majelisnya Hasan Al-Basri. Baru kenapa jadi Mu'tazilah? Disebut sebagai Mu'tazilah. Karena Wasil bin Atha ini i'tazala an majlisi Hasan Al-Basri. Dia meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri menjelaskan begini, dia berbantah, dia angkat tangan, Dia bilang, pas menjelaskan masalah asma wa sifat, dia bilang, tapi kan harusnya kayak begini. Dia berbantah dia. Akhirnya karena dia mungkin kalah argumen, dia tinggalkan majelisnya Hasan Al-Basri. Akhirnya sesatlah dia, ada pengikutnya. Makanya nama pengikutnya disebut sebagai Mu'tazilah. Nama ajarannya Mu'tazilah. I'tazala dari kata i'tazala ya'tazilu. Orang yang meninggalkan Mu'tazil. Nama pemahamannya Mu'tazilah itu. Kendati lagi dia muridnya Hasan Al-Basri. Muridnya Hasan Al-Basri. Cerdasnya ini minta ampun cerdasnya dia ini. Siapa? Wasil bin Atha ini cerdas, pintar. Gurunya siapa? Hasan Al-Basri, dia punya guru. Hasan Al-Basri. Di antara bukti kecerdasannya dikabarkan para ulama bahwasanya dia ini
ini pendiri Mu'tazilah ini, suatu ketika dia ini diundang, dia ini kan punya kekurangan fisik begitu. Dia itu tidak bisa bilang tidak bisa bilang ro dia, tidak bisa bilang ro secara sempurna begitu. Pokoknya kayak ro, kayak inilah, tidak inilah. Apa kalau di sini apa namanya? Begitulah. Kalau orang Papua bilang telor, tedor begitu, telor atau teror begitu, seperti itu. Pokoknya tidak bagus dia kalau bilang Jadi suatu ketika ada kayak forum umum begitu, mau undang dia, mau kayak bajebak begitu, bajebak dia ini untuk. Pas itu kan orang bilang dia ini tidak ada kekurangannya. Maksudnya sebagian orang tidak tahu kalau dia itu tidak bisa bilang sebagian orang. Pas ada di forum umum ini, rata-rata yang peserta di forum umum ini tidak tahu kalau dia punya kekurangan itu. Yang orang tahu dia ini cerdas, muridnya Hasan Al-Basri. Ini waktu dia belum sesat ya, ini. Dia muridnya Hasan Al-Basri. Pokoknya ininya lah, dulu di majelisnya. Diundanglah dia ke sebuah forum. Tujuannya yang mengundang ini supaya memperlihatkan kalau meskipun dia secerdas itu, dia tidak bisa bilang ro. Begitu, tidak bisa dia bilang ro dia ini. Kayak dijebak begitu, tiba-tiba langsung diminta, baisi kultum dulu. Gitu, contoh ya. Dia diundang, langsung dijebak, baisi kultum dulu. Gitu. Bagaimana? Apa yang dilakukan? Ini siapa? Ini Wasil bin Atha. Ya. Kira-kira apa? Dia tolak ya? Dia tolak kira-kira ini ya. Ini jangan main kaget-kaget begini kan? Jangan main kaget-kaget bawa undang begini. Tidak punya persiapan saya. Tapi apa? Tapi dia terima. Dia bawa ini. Jadi pas dia di atas panggung mau menyampaikan itu kan bawa khutbatul hajah kan. Jadi semua yang ada mufrodat, yang ada huruf ro-nya, yang ada di khutbatul hajah, dia rubah ke mufrodat yang lain yang tidak ada huruf ro-nya tapi sama maknanya. Begitu. Semua misalnya bagaimana? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dia ganti. Wa natubu mungkin atau apa? Atau pokoknya dia ganti semua yang ada huruf ro-nya, dia ganti semua dengan mufradat yang lain tapi tidak merubah makna dari yang di khutbatul hajah, yang semua yang dia sampaikan ketika dimintai untuk mengisi kultum itu di forum itu. Dia tidak ada sedikit pun huruf ro. Dan ini bisa seperti ini. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang tidak ada huruf tertentu, misalnya surat Al-Ikhlas itu kan tidak ada huruf ro di situ. Al-Ikhlas tidak ada huruf ro. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa saja seperti itu. Jadi cerdas tapi sesat, kuat bantah ya, kuat bantah. Baik. Dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, huwa nafyul asma'i was sifat. Mereka menafikan asma' was sifat. Kenapa? Li'anna man asbatal asma'a was sifati indahum yakunu musyrikan. Karena menurut mereka, orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, maka pada hakikatnya dia adalah orang musyrik. Ini pemahaman mereka. Jadi makna tauhid bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah ini yaitu meniadakan nama dan sifat Allah. Meniadakan nama dan sifat Allah. Baik. Wa tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifat. Dan makna dari tauhid, kalimat la ilaha illallah menurut mereka adalah dengan cara meniadakan nama dan sifat Allah. Kalau antum sudah meniadakan nama dan sifat Allah, pada hakikatnya antum telah bertauhid. Itu menurut mereka, paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian yang keempat, tafsirul hizbiyyin. Nah ini tafsirnya para hizbi yang biasa antum dengar di sosmed. Dan ikhwaniyin. Ikhwaniyin ini apa? Ikhwanul muslimin. Ya. Kalau dulu ada ustadz yang melakukan kayak riset begitu, dikatakan kelompok sesat terbesar. Tapi jangan boleh antum kutip di Facebook poli ini ya. Anda bilang antum jangan boleh, cukup tahu saja dulu ini. Jangan langsung main-main taruh di Facebook. Ya.
Ini nanti anak umur nanti orang mau cari anak, ya. Antum kira kalau anak ini kan kesana kemari lalu lalang. Baru anak yang anak lewati ini kan Labanu, di sana kan dorong semua di sana itu. JT dan kawan-kawan kan, Labanu ke sana itu kan. Jadi jangan antum sembarang posting dulu. Cukup tahu dulu, oh berarti dorang ini menyimpang di sini am. Nah, begitu. Ini sebenarnya tidak boleh di awal-awal pembahasan. Cuma qadarullah Syekh Fauzan sudah bawa kan. Jadi mau tidak mau kita sampaikan. Jadi ada sebagian ustadz yang melakukan riset bahwasanya kelompok sesat terbesar yang pertama dulu itu Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia. Lakukan riset, kelompok sesat terbesar dulu itu Ikhwanul Muslimin. Kedua apa? Jamaah taksir. Jamaah tabligh yang kedua. Ya. Sebagian ulama. Namun sekarang terbalik. Nah, jadi dia tadi di klasemen dia peringkat 2, sekarang dia jadi peringkat 1 dia sekarang. Yang peringkat 2 tadi itu, jadi peringkat 1 dia sekarang. Makanya di mana-mana mereka ada itu. Nah, seperti itu, ya. Paham ini ya? Nah, tafsiran mereka itu yang peringkat 1 itu seperti yang tafsirannya ulama ahlul kalam. Mirip ke sana dia punya penafsiran, tapi tidak dibawakan di sini. Nah, di sini Syekh tulis Ikhwaniyin karena apa? Karena pada saat itu masih dia peringkat 1. Peringkat 1 teratas, paling banyak pengikutnya maksudnya ini. Nah, menurut mereka yaquluna la ilaha illallah. Hizbiyin ya. Baik. Hizbiyin yang mereka fokus apa? Fokus membuat apa? Khilafah. Paham ya? Membuat khilafah, ingin langsung merubah negeri itu langsung dari pemerintahnya mereka rubah, bukan dari rakyatnya. Nah, fokusnya mereka apa? La ilaha illallah, tafsiran menurut mereka la hakimiyata illa lillah. Tidak ada yang memiliki hak menetapkan hukum kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki hak yang menetapkan hukum kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki hak yang menetapkan hukum kecuali Allah. Nah, kata mereka, wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un minal juz'un itu sebagai apa? Satria, kenapa antum baca juz'an tadi? Barangkali ana yang salah. Juz'un itu sebagai apa? Pak Ferry sebagai juz'an sebagai apa? Maf'ulun bihi 2. Iya. Yang lain? David sebagai apa itu? Juz'un atau juz'an? Jangan-jangan saya yang salah ini. Juz'un. Siapa yang tahu? Katan baca juz'un atau juz'an? Juz'an sebagai pembeda. Taib, ini faedah nahwunya ini. Nah, kan ada berapa hari ke sana tidak ini tahu faedah nahwunya. Perhatikan. Wal hakimiyatu kama yusammunaha. Dan hakimiyah itu kama yusammunaha itu namanya jumlah haliyah. Jumlah haliyah. Ya, kama yusammunaha. Wal hakimiyatu juz'un. Nah, berarti sebagai apa dia? Sebagai khobar. Jadi juz'un sebagai khobar. Sama sebagai misalnya apa? Was-salatu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Atau al-islamu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tashhada alla ilaha illallah, seperti itu. Jadi kama qala bla 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 itu namanya jumlah haliyah. Ya. Nah, ini kita bilang dan hakimiyah sebagaimana yang dinamakan sebagaimana yang mereka menamakannya gitu. Yang mereka menamakannya maksudnya mereka Ikhwanul Muslimin menamakannya adalah bagian dari makna la ilaha illallah itu sendiri. Bagian dari makna la ilaha illallah itu sendiri. Lianna maknaha syamilun likulli anwa'il ibadati. Perhatikan. Karena maknanya itu mencakup seluruh jenis-jenis ibadah. Ini menurut mereka. Ya. Baik, karena maknanya itu mencakup seluruh jenis-jenis ibadah. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, wa aina baqiyatul ibadati? Lalu mana ibadah-ibadah yang lain? Nah, menurut mereka, mana ibadah yang lain? Kata Syekh Fauzan, mana ibadah yang lain? Kan mereka anggap hakimiyah itu sudah ibadah seluruhnya di situ.
mencakup seluruh ibadah di situ. Hakimiyah itu antum tahu kan? Hakimiyah itu hak menetapkan hukum. Jadi kalau antum sudah memberikan hak menetapkan hukum hanya untuk Allah, berarti antum telah melakukan ibadah seluruhnya, mencakup ibadah seluruhnya itu. Makanya Syekh bilang, maka kita katakan kepada mereka, wa aina baqiyatul ibadati, mana ibadah-ibadah yang lain seperti ruku, sujud, menyembelih, bernazar, salat, puasa, mana ibadah-ibadah yang lain? Kata Syekh, kalau kalian anggap itu hakimiyah itu sudah terpenuhi ibadah seluruhnya di situ. Nah, kata Syekh, halil ibadatu hiyal hakimiyatu faqat. Dia bilang, idza kana ma'naha indakum al hakimiyatu faqat. Apakah ibadah itu hanya sekedar menetapkan hukum saja? Jika kalian mengatakan menurut kalian hakimiyah itu menetapkan hukum saja, ibadah itu hanya menetapkan hukum saja, kata Syekh. Jadi sini penyimpangan mereka. Makanya mereka tidak terlalu perhatian dengan apa? Dengan orang-orang yang menyembah kubur, ya. Seperti itu. Ikhwan muslimin itu. Bahkan mereka sendiri mendukung itu. Ya, di antaranya siapa? Hasan al-Banna, ya, itu pencetusnya. Pernah antum dengar itu? Hasan al-Banna. Ya, yang sekarang jadi digaung-gaungkannya salah satu partai. Ya, pernah antum dengar? Hasan al-Banna. Itu ikhwanul muslimin. Keliru itu di situ. Ada keliruan mereka dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan mereka tetap Tetap muslim. Ya, mereka tetap muslim. Baik. Wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki. Mana penafian mereka terhadap kesyirikan yang lain? Mana penafian kalian terhadap kesyirikan yang lain? Tidak ada. Ya subhanallah. Ini ungkapan ini ya, sigoh ini. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Yan bagi tanabuhu li hadhil umur, maka sepatutnya kita berhati-hati dari perkara-perkara ini. Lianna hadhihi kalimatun azimatun, karena kalimat tauhid ini adalah kalimat yang agung, yang mulia. Hiyal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha, dialah kalimat yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka bagi mereka yang merealisasikannya. Wa kullu dini yanbaghi 'alaiha min awwalihi ila akhirih. Dan setiap agama seluruhnya, yanbani. Seluruh agama itu dibangun di atas kalimat tauhid. Seluruh agama maksudnya agama Islam. Keseluruhan dalam agama Islam itu dibangun di atas kalimat tauhid dari awalnya hingga akhirnya. Wa da'watur rusuli wal kutubul munazzalati kulluha mabniyatun ala hadhil kalimah. Dakwanya para rasul dan kitab-kitab samawi yang diturunkan seluruhnya dibangun di atas kalimatut tauhid. Seluruhnya dibangun di atas kalimatut tauhid. Kemudian terakhir ya, kita bacakan terakhir ini. Tafsiru ahli sunnah wal jamaah. Ini. Jadi tafsir ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, anna la ilaha illallah ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Inilah madlulnya, inilah kandungannya, inilah isi dari makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena ketika antum mengucapkan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, berarti antum telah menafikan seluruh sesembahan dan antum telah membatilkan seluruh sesembahan. Ya? Paham ini? Paham Apin? Coba jelaskan ulang. Li'annal ma'budati katsiratun. Karena Tuhan-Tuhan yang disembah itu banyak. Zat-zat yang disembah atau sesuatu-sesuatu yang disembah itu banyak. Walakinnal ma'buda bihaqqin huwallahu wahdah. Akan tetapi satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar hanyalah Allah semata. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun.
dan yang selain dari Allah, maka peribadahan kepada mereka adalah batil. Kama qala Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak dan bahwasanya segala yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah, insyaallah kita lanjutkan besok ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, berikan kekuatan kepada kita, berikan kesehatan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.